Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Sultan Alfariski dengan NPM 231506104. Saya berasal dari PSTIP. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 mandiri yang mana diminta untuk membuat penjelasan terkait materi hari ini, yang mana dilengkapi dengan DHCP server, 2 komputer dengan IP statik, dan 3 komputer dengan IP dinamik. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu terkait dengan DHCP server, 2 komputer dan 3 komputer IP dinamik. Pertama-tama kita mengambil dulu komputer di end device. Kita taruh komputernya yaitu 5 komputer, dimana 2 untuk statik dan 3 untuk dinamik. Selanjutnya, di sini kita beri label untuk PC1 atau yang kiri kita beri label untuk fakultas dari FT. Kita aplikasikan ke yang lainnya. Selanjutnya, kita buat komputer di sebelah kanan untuk bagian FEB. Kita aplikasikan juga ke yang lainnya. 1, PC 2, PC ketiga, dan juga PC keempat. Jika sudah kita buat 5 PC, kemudian kita sambungkan PC ini ke router dan juga switch, yang mana berarti kita harus mengambil switch dan juga router, dimana routernya kita ambil yang 2911, kita taruh 2911 nya, dan juga satu switch. Kembali, switch ini untuk bagian dari FT dan juga satu switch untuk bagian FEB. Kemudian kita ubah switchnya switch fac FT juga switch fakultas FEB. Kemudian router juga kita berikan penamaan RW fac FT dan juga router fakultas FEB. Nah, jika sudah kita buat gambarannya, kita sambungkan PC ini ke switch ini ke router, dan juga sebaliknya. Dimana untuk PC menyambung ke switch, kita gunakan yang straight. Ini kita yang pas Ethernet 0, kita sambung ke atas sekali, kemudian kita ulangi hingga selesai untuk 5 komputer ini. Kita ulangi lagi untuk yang PC terakhir. Nah, lalu untuk yang FEB juga kita lakukan hal yang sama. Nah, jika selesai, maka PC ini atau komputer ini akan terhubung ke switch ini, ditandai dengan adanya tanda hijau yang mana menandakan bahwa switch menyambung ke PC dan PC menyambung ke ke switch. Lalu, jika switch dan komputer sudah tersambung, maka kita sambungkan router ini ke switch, yang mana agar dapat terjadinya proses dimana untuk switch menyambung ke router kita gunakan kembali yaitu yang straight. Kita sambungkan ke bagian ini.
lalu kita sambungkan yang kanan ke yang kiri. Nah, jika hal sudah tersambung, akan terlihat bahwa ini merah dikarenakan belum adanya proses setup pada router, karena router ini perlu adanya proses setup untuk menyalakan router ini agar tersambung ke localhost di setiap komputernya, agar terjadinya proses lokal gitu. Nah, jika sudah kita sambungkan dari switch fakultas ini, kita sambungkan juga untuk fakultas FT ke fakultas FEB menggunakan crossover. Nah, dikarenakan ini kan kita lihat nih, ini kan masih merah nih, berarti kita perlu proses yang namanya itu setup untuk bagian router dan juga switchnya. Nah, untuk melakukan setup agar switch ini dan router ini tersambung, terjadinya koneksi internet atau koneksi lokal, kita perlu setup. Pertama kita setup dulu untuk switch ke routernya, yaitu kita klik untuk bagian switch. Nah, ketika switch ini kita buka, maka dia akan pada bagian CLI, di mana CLI ini untuk melakukan setup yaitu command line interface. Di sini kita tekan enter aja, lalu kita masuk ke enable, kita hidupkan. Udah masuk nih, kalau tanda enable udah masuk artinya ada tanda pagar. Lalu kita masuk ke config terminal, dimana yaitu config T, yang mana berarti kita sudah masuk ke configuration command-nya di bagian terminal. Nah, di sini ada tanda config-nya. Nah, lalu untuk menghidupkan switch ini, kita perlu masuk ke interface di bagian si router, dimana untuk masuk ke bagian interface router kita lihat dulu. Nah, ini tersambungnya di bagian fast ethernet 06 ke giga ethernet 0,0/0, dimana sini kita masukkan komen interface di bagian apa tadi, kita lihat dulu, kita cek di bagian fast ethernet 0,6, kita klik internet. Nah, tanda bahwa kita sudah masuk ke interface di bagian bagian fast internet tadi ditandai dengan ada config min if, yang mana berarti config telah masuk ke bagian interface di fast internet 0,0/6. Nah, lalu untuk menghidupkan si router, kita perlu yang namanya no shutdown agar si router itu hidup dan terjadinya koneksi di sana. Nah, setelah no shutdown ini kita hidupkan, untuk setup di bagian switch ini sudah selesai ke router. Kita exitin aja. Nah, lalu ketika switch sudah selesai, kita masuk ke bagian routernya di sini. Routernya kita sambungkan ke switch, dimana kita ulangin aja tadi, router enable, habis itu config terminal, lalu interface gigabit internet di bagian 0/0-nya. Kita masuk ke sana, habis itu kita no shutdown. Nah, ketika no shutdown selesai, yang berarti internet tersebut telah berhasil diubah dan menjadi hidup, atau koneksinya terjadi sebuah koneksi antara router dan switch, ditandai dengan adanya tanda hijau ke bagian switch. Kita pencet aja biar dia koneksinya nyambung ke switch. Nah, sudah nyambung, lalu kita sambungkan dari router fakultas FEB ini ke switch FEB di bagian router. Di bagian router kita ulangi seperti di fakultas FT tadi, dimana config terminal, lalu kita masuk ke maksudnya kita enable dulu, kita masuk ke config terminal, lalu kita masuk ke interface kita cek interface di gig 0,0, gig 0/0, lalu no shutdown. Nah, langsung dilihat kan langsung terjadi koneksi antara router dan juga switch.
Nah, jikalau sudah selesai, tersisa untuk penyambungan di router Fakultas EB ke router Fakultas FT. Bagaimana? Cara sama aja seperti tadi, dimana enable, habis enable config terminal, habis config terminal interface ke kemana? Ke gig 0 per 0, gig 0 per 1, habis itu no shutdown. Nah, kita ulangi untuk di fakultas FT nya, lalu kita masuk ke FT, kita ulangi seperti tadi, enable config terminal, habis itu interface di gig 0 per 1, benar tidak? Di 0 per 1, benar, di 0 per 1 kita enter, lalu no shutdown. Nah, dapat terlihat bahwa seluruh bagian di sini sudah tersambung, ditandai dengan adanya tanda hijau. Nah, jika sudah begini bagaimana? Sudah selesai belum? Nah, di sini sudah selesai untuk bagian penyambungan koneksi antara PC ke switch, dari switch ke router, lalu router Fakultas FT ke router Fakultas EB, di mana router Fakultas EB akan menyambung ke switch dan switch akan menyambung ke 5 PC tersebut. Nah, lalu untuk selanjutnya kita perlu, di mana tugas tadi diminta agar dua komputer ini tersambung ke IP statik dan 3 komputer ke IP dinamik. Nah, untuk IP statik berarti IP-nya terdapat pada komputer dan switch A saja, yang mana antara komputer ini kita berikan IP yang secara manual gitu, IP-nya berada pada IP yang telah kita tetapkan. Lalu untuk IP dinamik berarti IP-nya ini kita berikan secara otomatis dari server yang telah kita buat menggunakan DHCP server ini. Nah, pertama-tama kita lakukan dulu untuk dua komputer dengan IP statik dulu. Bagaimana cara membuat komputer dengan IP statik? Pertama-tama kita lakukan dulu untuk IP PC 0 dan PC 1, yang mana PC 0 dan 1 ini akan kita berikan IP statik, dan PC 2 sampai 4 kita berikan IP dinamik. Nah, untuk memberikan IP statik di sini kita perlu membuat baiklah, di sini saya akan memberikan untuk IP statik yang terlebih dahulu pada PC 1 dan 2 atau PC 0 dan 1. Nah, dimana maksudnya IP statik itu kita berikan secara manual melalui komputernya itu. Nah, di sini saya akan memberikan IP statik pada Fakultas EB terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan IP statik kita perlu masuk ke desktop, lalu kita berikan IP konfigurasinya di sini. Nah, kemudian kita pilih statik dan kita masukkan IP address-nya. Di sini saya sudah membuat IP address untuk FT dan juga FEB, dimana untuk defaultnya dia menggunakan 10.10.11 dan subnet maxnya dia menggunakan 255.255.255.0. Nah, dimana untuk IP address-nya di sini saya berikan dia mulai dari 10 sampai berlanjut nanti. Nah, jika selesai, kita cek dulu di config dan di interface bus Ethernet 0.1 apakah dia sudah berubah untuk IP address dan subnet max-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian statik dia sudah berubah untuk IP address-nya. Kemudian kita lakukan hal sama pada PC yang selanjutnya, di mana kita klik desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP yang setelah kita sediakan tadi, di mana defaultnya 10.10.10, subnet maxnya dia 2555, dan kita berikan IP address yang telah kita berikan, di mana sebelumnya kita 10, di sini saya berikan yang 11. Nah, jika selesai kita cek untuk path Ethernetnya apakah dia sudah berubah pada bagian statik atau belum. Di sini dapat kita lihat bahwa dia telah berubah dengan sesuai dengan kita berikan yang tadi. Lalu kita berikan untuk fakultas FVT-nya juga, di mana desktop
IP configuration dan kita berikan IP yang telah kita siapkan. Max-nya kita berikan 10, kita cek terlebih dahulu. Telah berubah, kita berikan pada IP selanjutnya, desktop IP configuration sub next default gateway-nya, lalu sub max-nya dan IP address-nya di 11 karena sebelumnya 10. Kita cek dulu di config-nya apakah sudah berubah. Sudah berubah. Lalu kita lakukan pengetesan ping apakah PC 0 dan 1 pada port FT dan FEB bisa tersambung koneksinya dengan menggunakan command prompt. Sini kita ketik ping, lalu IP yang kita berikan 172.16.1 dan IP di 1 dia di 11. Kita enter. Terlihat dia berhasil tersambung pada PC yang pertama. Nah, kalau kita tes bukan IP yang telah kita berikan, misalnya 12, maka dia tidak akan tersambung dan memberikan bahwa ini request timeout. Kita tunggu. Nah, berhasil bahwa dia request timeout dikarenakan untuk IP ini tidak kita berikan kepada PC manapun di lokal fakultas FT. Lalu kita cek juga untuk bagian FEB-nya, di mana FEB menggunakan IP 10.10.1.1. Kita command prompt, lalu ping, dan kita 10.10.1.1.11. lalu kita enter, di mana dia berhasil memberikan koneksinya pada lokal untuk fakultas FEB. Nah, lalu kita masuk ke bagian. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan IP dynamic untuk 3 PC yang belum kita berikan IP, di mana IP dynamic ini menggunakan sebuah server agar bisa memberikan IP-nya secara otomatis. Kita deploy servernya, lalu kita berikan nama server FEB dan juga server FT. Lalu ketika selesai kita berikan nama untuk mempermudah kita melihatnya, kita sambungkan server ini menggunakan Copper Strike ke switch FEB. Lalu untuk satunya juga kita sambungkan, lalu kita percepat agar dia terkoneksi. Nah, jikalau sudah terkoneksi, kita lakukan setup kepada server ini agar bisa memberikan IP dynamic menggunakan DHCP. Ini kita masuk ke servernya, kita klik service dan klik bagian DHCP. Nah, jikalau sudah kita DHCP yang kita onin, lalu kita berikan default gateway sesuai yang kita mau, dimana saya menggunakan IP yang sebelumnya. Lalu DNS servernya kita kosongin aja, lalu startnya mulai dari 10, 10, 1 dan juga 15. Terus subnet mahnya 255, 255, 2550 dan dimulai dari 100. Nah, jikalau sudah kita klik save. Lalu pada bagian ini kita masukkan IP yang tadi, yaitu 10, 10, 10, 1, 15, lalu subnetnya 255, 255, 2550 dan kita exitin. Nah, selanjutnya kita coba lakukan pengecekan pada setiap PC yang belum kita berikan IP. Kita mulai dari PC 2. Nah, untuk PC 2 kita klik bagian DHCP, dimana kita sebelumnya statik nih, kita masih sendiri. Nah, sekarang kita klik DHCP agar dia memberikan IP secara otomatis. Nah, dapat kita lihat bahwa IP-nya sudah berhasil dibuat sama seperti yang telah kita masukkan di servernya, yaitu mulai dari 15 berarti 16 dan itu 18. Lalu defaultnya sesuai dan juga subnetnya juga sesuai. Coba kita cek untuk PC 3 juga sesuai 17, dan PC 4 kita cek di
IP configuration-nya dan juga 18. Berarti IP untuk fakultas FEB sudah berhasil kita buat secara otomatis. Nah, lalu kita masuk ke bagian fakultas teknik, mana sama seperti sebelumnya, ke service DHCP di on kan, lalu default gateway-nya sesuai yang kalian mau, yaitu saya di sini sudah saya buat start IP address-nya 172.116.1 dan juga 15. Lalu subnet nya 255.255.255.250 dan maksimum numbernya yaitu 100 saya di sini. Nah, jika sudah, kita masuk ke config, lalu pas ethernet 0, kita berikan IP yang telah kita masuk tadi yaitu 15 dan subnetnya 255.255.255.0. Kita exitkan, lalu kita cek untuk desktop yang telah kita berikan tadi. Kita cek, kita DHCP semua. Nah, lalu kita coba cek. Nah, sudah sesuai 72.16.1.18 sesuai yang saya mau tadi. Lalu kita cek juga untuk PC 3 sudah sesuai, dan PC 2 apakah sesuai? Sudah sesuai. Nah, lalu kita coba lakukan pengetesan untuk melihat apakah PC-PC ini tersambung. Kita coba ping untuk ini, ping 10 10 1 6 17. Kita lihat tersambung. 18 apakah tersambung? 18 nya juga tersambung. Lalu kita coba yang di sebelumnya itu 10 apakah tersambung? Tersambung juga. Berarti PC pada bagian FEB telah tersambung semua. Lalu kita coba di bagian teknik apakah dia tersambung atau tidak. Ping 172 16 1 17. Kita lihat dia juga tersambung. Kita cek pada bagian yang PC 0 dan PC 1 yaitu 10. Nah, dan juga PC 0 nya tersambung, yang mana menunjukkan bahwa PC-PC pada Cisco yang telah saya buat sudah melakukan koneksi pada lokal mereka. Nah, sekian mungkin untuk penjelasan dari tugas mandiri, yaitu membuat DHCP server dengan 2 IP statik dan 3 dengan IP dinamik. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kurang kata. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.